Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Widodo, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran PPL 1 dengan modul ajar menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan teori pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu. Dan semoga nanti pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah anak-anak sekalian semuanya sehat. Gimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, siap. Dah, sekarang untuk memulai pembelajaran kita hari ini Pak Danang akan absen dulu ya. Siapa tahu nanti antara kalian ada yang izin. Oke, Pak Danang absen dulu ya. Yang pertama, Agustina Setiawan. Hadir ya, alhamdulillah. Selanjutnya Alkia Anmoliza. Oke. Selanjutnya Baim Dwi Saputro. Oke. Selanjutnya Dwi Rahmat Nugroho. Oke. Selanjutnya Fadil Satrio. Oke. Selanjutnya Jurianto. Oke. Selanjutnya Kaisa Ulfa. Oke. Selanjutnya Lingga Adi. Oke. Selanjutnya Muhammad Alfiansah. Oke. Selanjutnya Nikola. Oke. Selanjutnya Renzi Erliza. Oke. Selanjutnya Rizal Ananda. Oke. Terakhir Rezen Givan. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, semuanya sudah masuk. Terima kasih ya anak-anak, sudah bisa masuk semua. Dah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, silahkan Pak Ketua untuk memimpin doa. Ya, selamat pagi juga anak-anak sekalian. Terima kasih ya. Semoga setelah berdoa kita nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga yang paling penting barokah untuk Pak Danang dan juga untuk kalian. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini nanti kita akan memahami materi kita, yaitu menjelaskan perbedaan atau makna zakat, kemudian sedekah, infak, dan juga hadiah. Sekarang sebelum kita mulai, Pak Danang coba tanya dulu ke kalian. Di antara kalian, coba siapa yang pernah melakukan atau menunaikan zakat? Saya, Pak. Zakat apa, Mas? Zakat fitrah. Oke, zakat fitrah ya. Betul, zakat fitrah itu memang wajib bagi kita lakukan. Selanjutnya, coba apa hukumnya sedekah? Saya, Pak. Apa, Mas? Sunnah, betul ya. Coba yang terakhir, pernahkah
kalian memberi sesuatu? Kenapa memberi hadiah? Oh iya, Masya Allah anak-anakku sekalian. Ya, pertanyaan dari Pak Danang ini itu salah satunya nanti yang akan kita bahas lebih detail lagi di pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum Pak Danang mulai, Pak Danang ingin sharing ya, berbagi pengalaman ke kalian tentang pengalaman-pengalaman Pak Danang dan juga kalian. Kemarin setiap hari Jumat kita kan senantiasa memberikan sedikit atau memberikan sukarela uang kita yang ikhlas dikumpulkan bersama. Coba ada yang bisa jawab nggak? Itu termasuk apa? Saya Pak. Infak. Betul, itu adalah termasuk infak ya, yang nanti kita gunakan untuk ya membantu teman-teman kita yang belum mampu. Oke, selanjutnya kemarin qadarullahu wa masya'a fa'ala, teman kita siapa namanya, Billy ya, Mas Billy ditimpa musibah, yaitu rumahnya qadarullah kebakaran, dan kita mengadakan memberikan uang sukarela. Ada yang tahu itu namanya apa? Saya Pak. Infak. Betul, itu namanya infak ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, selanjutnya terakhir ini ya, kalau ada murid misalnya Mas Lingga itu senyum bertemu Pak Danang, salam, kemudian dia senyum ke Pak Danang. Nah, ini termasuk apa? Termasuk apa? Sedekah. Betul, jadi senyum itu termasuk sedekah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Sebelum kita lanjut ke materi, coba Pak Danang minta untuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Oke, Pak Danang izin ya. Pak Danang ambil dulu. Nanti Pak Danang akan memberikan ke kalian video pembelajaran ya, yang nanti kita insya Allah bisa lebih memahami secara jelas. Mungkin di antara kita ya masih bingung zakat piye to Pak ya, kemudian infak piye to Pak, sedekah piye, hadiah piye. Lah nanti semoga ada tayangan sedikit ini bisa menjelaskan lebih jelas lagi makna zakat. Suasana di kelas tampak. Kelihatan ya? Setelah membuka kegiatan, ibu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pahami betul? Siapa yang pernah mendengar tentang zakat? Saya Bu. Zakat itu wajib ya. Setiap orang yang mampu harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Benar sekali, Sarah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar hidup mereka bisa lebih baik. Kalian tahu tidak? Zakat juga bisa membersihkan harta kita. Membersihkan harta, Bu? Maksudnya gimana? Iya, Ahmad. Dengan berzakat, harta kita menjadi lebih berkah dan bersih dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ada juga yang namanya sedekah. Diana, kamu tahu apa itu sedekah? Sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tidak wajib seperti zakat. Kita bisa memberi kapan saja ya Bu. Tepat, Diana. Sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan dengan apa saja. Tentu dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Tidak hanya uang, senyuman kita kepada orang lain juga termasuk sedekah. Ingat, berbagi kebaikan dalam bentuk apapun adalah sedekah. Jadi, sedekah itu lebih bebas ya Bu. Berbeda dengan zakat yang ada aturannya. Betul sekali, Sarah. Sekarang kita bahas tentang infak. Siapa yang tahu apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau infak itu biasanya kita masukin uang ke kotak amal di masjid itu ya, Bu? Jawaban Ahmad sudah bagus. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan, tapi lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya, tadi seperti Ahmad bilang, memasukkan uang ke kotak amal di masjid
untuk pembangunan masjid atau membantu kegiatan sosial. Berbeda dengan zakat yang wajib, infak tidak memiliki aturan jumlah tertentu, tapi lebih bersifat sukarela. Jadi, zakat itu wajib, sedekah dan infak itu sukarela ya Bu? Iya Diana. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu hadiah. Kalian suka memberi hadiah? Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah biasanya diberikan untuk merayakan sesuatu Bu. Misalnya ulang tahun, tujuannya buat bikin orang lain senang. Tepat sekali Sarah. Hadiah memang diberikan sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan, bukan karena kewajiban atau membantu orang yang kekurangan. Jadi, meskipun semua ini melibatkan berbagi, niatnya bisa berbeda-beda. Wah, jadi banyak ya caranya berbagi itu, Bu. Zakat untuk membantu yang membutuhkan, sedekah untuk berbagi kebaikan, infak untuk hal-hal umum, dan hadiah untuk membuat orang lain senang. Benar sekali Ahmad. Yang penting kita harus ikhlas dan tulus dalam berbagi apapun bentuknya. Semua anak tampak paham dan tersenyum. Mereka merasa lebih mengerti tentang pentingnya berbagi dan memahami perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Pelajaran hari itu ditutup dengan diskusi santai dan anak-anak pun bersemangat untuk mempraktikkan pelajaran yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Sarah, Ahmad, dan Diana berkumpul di bawah pohon besar di halaman sekolah. Mereka masih membahas pelajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah yang diajarkan oleh ibu guru kemarin. Teman-teman, aku mau tanya sesuatu. Aku sering sedekah ke orang-orang sekitar rumahku. Tapi kemarin aku dengar dari ibuku bahwa uang yang aku sedekahkan kadang dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Aku jadi bingung, gimana kalau sedekah kita malah disalahgunakan? Wah, itu masalah besar, Sarah. Aku juga pernah mikir begitu. Aku ingin membantu orang lain, tapi takut kalau uangku malah dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku juga pernah ngalamin. Kemarin aku kasih hadiah buat sepupuku. Tapi setelah itu, dia malah jadi sombong dan pamer-pamer barang yang dia dapat. Aku juga nyaman kalau kasih hadiah lagi. Mereka bertiga terdiam sejenak, merenung tentang masalah yang baru mereka sadari. Meski niat mereka baik, mereka mulai merasa ragu apakah perbuatan baik mereka benar-benar memberikan manfaat atau malah menimbulkan masalah baru. Dalam kemudian, mereka melihat guru berjalan melintasi halaman sekolah. Mereka pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada beliau tentang kebingungan mereka. Bu, kami ingin bertanya sesuatu. Kemarin kita belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah kan? Tapi sekarang kami bingung, gimana kalau kita memberi sedekah atau hadiah, tapi orang yang menerimanya malah menggunakan atau menyikapinya dengan cara yang salah. Wah, ini pertanyaan yang bagus anak-anak. Pertama, niat kita dalam berbagi itu yang paling penting. Allah melihat niat kita, bukan hasil dari apa yang orang lain lakukan dengan pemberian kita. Tugas kita adalah berbagi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Tapi Bu, kalau uang sedekah kita disalahgunakan, apa itu salah kita? Tidak, Mak. Selama kita memberikan sedekah dengan niat yang baik, itu tidak akan jadi kesalahan kita. Namun, kalian juga harus bijak dalam memilih siapa yang memberi sedekah. Misalnya, kalau kalian ragu, lebih baik sedekah melalui lembaga yang terpercaya, seperti masjid atau yayasan yang memang mengelola dana untuk orang yang membutuhkan. Lalu, bagaimana dengan hadiahmu? Apa aku harus berhenti memberi hadiah? Karena takut orang yang menerimanya malah jadi sombong. Tidak, Diana. Hadiah adalah bentuk kasih sayang, dan itu bukan salahmu kalau orang lain menyikapinya dengan cara yang salah. Yang penting, niatmu tulus memberi hadiah. Kalau kamu khawatir, kamu bisa memberi hadiah dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak membuat orang merasa harus pamer. Jadi, kita harus tetap berbagi, tapi juga bijaksana dalam melakukannya. Tepat sekali, Sarah. Islam mengajarkan kita untuk ikhlas dalam berbagi, tapi juga bijak. Kalian bisa terus bersedekah, berinfak, memberi zakat, dan hadiah. Tapi lakukan dengan hati-hati dan lihat siapa yang menerima. Dan ingat, kebaikan kalian akan selalu dihargai oleh Allah, meski kadang hasilnya tidak selalu seperti yang kalian harapkan. Mendengar penjelasan ibu guru,
Ketiga anak itu merasa lebih lega. Mereka menyadari bahwa niat baik mereka tetap penting, walaupun mereka juga sudah hati-hati dalam berbagi. Masalah yang mereka hadapi menjadi pelajaran baru bahwa berbagi itu tidak hanya tentang memberi, tapi juga tentang kebijaksanaan dan keikhlasan. Sekarang aku paham, yang penting kita harus ikhlas dan bijak dalam berbagi. Iya, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa kontrol niat kita. Betul, aku akan terus memberi hadiah, tapi aku akan lebih sederhana dan tidak terlalu mewah. Selesai anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Seru nggak videonya? Nah, ya anak-anak. Jadi semoga dari tayangan video tadi anak-anak bisa lebih paham lagi berkaitan tentang apa itu zakat, kemudian infak, sedekah, dan juga hadiah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah menyaksikan video pembelajaran berkaitan materi kita hari ini. Gimana? Bisa difahami lebih jelas? Bisa. Oke, sekarang Pak Danang akan dari video tadi Pak Danang akan membuat lebih detail lagi menyimpulkan berkaitan tentang makna dari zakat, sedekah, infak, dan juga hadiah. Oke ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, ini menjelaskan makna zakat, sedekah, infak, dan hadiah kelas 5 sama Pak Danang. Nomor 1, pengertian zakat ya. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, Risen pinter, Masya Allah. Yuk silahkan Mas Risen. Secara bahasa zakat artinya bersih atau suci. Nah. Menurut istilah zakat adalah harta tentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai syarat tertentu nisab dan haul untuk disalurkan kepada golongan penerima yang berhak asnaf sesuai syariat Islam. Oke, terima kasih Mas Risen. Jadi anak-anakku sekalian, zakat itu dalam bahasa artinya suci ya. Itu untuk mensucikan harta tujuannya. Dan pengertian secara luas yaitu harta tertentu ya, namanya harta itu mencakup luas. Bisa berupa uang, bisa berupa hasil panen, bisa berupa ternak ya. Nah, zakat ini anak-anakku sekalian dibagi menjadi 2 ya, zakat mal dan zakat badan. Zakat badan itu yang biasanya contohnya zakat fitrah ya, yang pernah tadi Mas, siapa tadi yang jawab zakat fitrah tadi? Mas Isen ya? Ya, itu yang setiap tahun sekali setelah bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, untuk zakat pertenaan ya, untuk zakat pertenaan, zakat buah itu ada takarannya, ada nisabnya ya. Syarat tertentu, nisab dan haul, ada syarat tertentu. Jadi tidak semua disakatkan. Bisa difahami anak-anak zakat? Bisa. Sekarang lanjut ya, kalau sudah paham. Bentar, pengertian sedekah, siapa yang mau baca? Pak. Oke, Mas Dwi silahkan. Menurut bahas sedekah artinya kebenaran atau keikhlasan. Betul. Sedangkan menurut istilah sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara ikhlas oleh seorang muslim tanpa batasan waktu, jumlah atau jenis dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mas Dwi. Lah, sedekah anak-anakku itu maknanya luas. Ya, tidak hanya berupa uang, makanan, tetapi juga amal soleh, senyum, sholat duha, itu termasuk bagian dari sedekah. Maknanya lebih luas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum lanjut, tepuk semangat. Oke, selanjutnya pengertian infak. Siapa yang mau baca? Ayo Mas.
Saya Pak. Oke, Mbak Tina, terima kasih Mbak Tina. Cara bahasa infak artinya mengeluarkan atau membelanjakan secara infak. Menurut istilah infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diridhoi Allah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Jadi Pak Danang jelaskan ya. Jadi kalau kalian pengertian secara bahasa itu secara ringkas, ya, secara pendek. Kalau secara istilah itu secara luas, ya maknanya jelas. Paham anak-anak? Ya, infak itu artinya secara bahasa mengeluarkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta. Ya, kalau sedekah tidak terbatas dengan harta. Betul? Kalau infak itu berupa harta. Harta ya apa? Harta itu bebas. Bisa berupa uang, tanah, perhiasan, itu semuanya masuk ke dalam harta. Ya, kemudian dikeluarkan untuk kepentingan yang diridhoi Allah. Ya, mengeluarkan dengan sesuatu harta untuk kepentingan yang diridhoi Allah, baik bersifat wajib maupun sunnah. Kalau yang bersifat wajib contohnya zakat fitrah tadi. Itu juga bagian dari infak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang yang terakhir hadiah. Silakan Pak Ketua dibaca. Cara bahasa hadiah artinya pemberian sedekah, sedangkan menurut istilah hadiah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela untuk menyenangkan hati penerimanya dan menjalin hubungan baik. Betul ya. Jadi anak-anak, tujuan dari hadiah itu adalah untuk menyenangkan. Ya, terkadang hadiah itu diberikan ketika kita meraih sesuatu prestasi. Contohnya kemarin kita pramuka, ada acara HUT pramuka, hari ulang tahun pramuka. Kita dapat berapa piala itu? 5 piala. Itu termasuk apa? Hadiah, betul ya, karena kita sudah melakukan prestasi yang bagus. Akhirnya kita mendapat 5 piala. Dan semoga nanti di event-event selanjutnya semoga anak-anak bisa meraih piala yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 ya. Fakir, ini sudah Pak jelaskan dulu ya. Fakir, miskin, amil zakat yang mengelola zakat, mu'allaf orang yang baru masuk Islam, kemudian riqab hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada. Kemudian gharim ini orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah, termasuk dakwah dan perjuangan Islam. Ya, kalau zamannya Pak Danang biyen pas kuliah, ya, fi sabilillah kuliah. Pak Danang dulu tinggalnya di masjid, ya, juga termasuk fi sabilillah ini. Ya. Selanjutnya yang terakhir ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Sekarang Pak Danang buat tabel ini, nanti insya Allah kita bahas lebih lengkapnya pertemuan yang akan datang. Tabel perbedaan zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Ini ya, kalian bisa baca secara hukum, zakat wajib, sedekah sunnah, infak bisa wajib, bisa sunnah. Kemudian hadiah hukumnya sunnah. Syarat harta ini tertentu, tujuannya membersihkan harta, menolong, nafkahkan harta di jalan Allah. Nanti insya Allah untuk pertemuan datang kita fokus ke ini ya. Nanti kita buat sedikit perlombaan. Nah, sebelum Pak Danang lanjut, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, sekarang kita lanjut ke permainan kita. Nah, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Inti ya, ini juga pelajaran inti, tetapi inti dari pelajaran kita hari ini anak-anak yaitu Pak Danang sudah membagi kalian kelompok ya, dan nanti ya tugas kalian adalah membuat
produk atau proyek ya berupa poster ya. Poster itu bersifat iklan, yaitu ajakan untuk berbagi, bisa berupa zakat, dan nanti ya di dalamnya kalian harus berisi judul posternya apa, kemudian harus ada tulisannya ini. Yang pertama apa tadi? Zakat. Yang kedua apa? Sedekah. Yang ketiga infak. Yang keempat hadiah. Pintar. Nah, nanti posternya setelah judul kamu kasih ini berbagi, karena berbagi itu banyak bentuknya, zakat, sedekah, infak, hadiah. Dan yang terakhir kamu kasih bawahnya, paling bawah, motivasi. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah ya, sekarang Pak Danang bagikan kertasnya. Silahkan nanti buat sekreatif kalian. Ini ya. Ini silahkan dibuat. Oh ya, ini ya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya ini ya. Silahkan dikeluarkan pensil sama warnanya. Oke, bentar Pak Danang buat anu dulu ya, cari apa namanya biar lebih semangat. Pak Danang putarkan video lagu Pelajar Pancasila. Siap? Siap? Siap. Yuk silakan dimulai. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah asa berganti, tantangan kan kita hadapi. Berganding tangan untuk negeri, rela kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, ikatkan nafas dalam sini. Nah nanti dengarkan Pak Danang, gantian. Yang gambar siapa, yang mewarnai bareng-bareng, nanti yang nulis gantian. Saloe marnai. Kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, ikatkan nafas dalam sia-sia. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dialog
berbeda. Berkawan dengan lain, singkirkan ego, oh kawan, dan jadilah generasi emas. Nanti Pak Danang nilai ya. Nanti Pak Danang nilai kekompakan, isinya, dan penampilannya. Karena ini poster Pak Danang penampilannya nanti tak nilai. Ketok no. Stop saya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada ngamati sudah jadi ya. Nah, nanti silahkan kalian mempresentasikan, membacakan posternya ke depan sini, perwakilan dua anak, nanti dibacakan salam, terus kemudian dibacakan ke poster ke teman-teman kalian hasil poster, hasil produk dan karya kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan siapa yang berani pertama? Saya, Pak. Oke, silakan berdua mewakili temannya. Yang satu memegang posternya, yang satu membaca. Agak ke depan sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Rodok dur Mas. Berbagi itu indah, berbagi itu berkah. Zakat, sedekah, infak, hadiah, motivasi. Setiap tindakan berbagi membawa dampak positif. Tidak hanya yang menerima tetapi juga bagi yang memberi. Jadikanlah berbagi sebagai bagian dari. Bagus tidak anak-anak? Tepuk tangan. Nah, terima kasih ya. Bagus sekali posternya. Silakan duduk. Selanjutnya, yang kedua siapa yang berani? Oke, terima kasih. Sip. Silakan. Wah, ini nanti pada nilai ya. Yang bagus siapa posternya? Agak tinggi? Oke, biar teman-teman lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sip, dah silakan dibaca. Itu berbagi untuk kehidupan yang lebih baik, zakat, sedekah, infak, hadiah, motivasi. Ketika kita berbagi dengan ikhlas, kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Setiap amal baik membawa kebahagiaan dan keberkahan. Betul sekali. Gimana anak-anak? Bagus? Ya, memang benar ya. Akan membawa keberkahan dan kebahagiaan. Tepuk tangan buat kelompok Dwi. Silakan. Selanjutnya yang terakhir, yuk kelompoknya Mbak Tina. Oke, silakan. Wah, ini yang bagus ini kayaknya ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan poster dari kelompok saya. Judul berbagi itu menyempurnakan hidup, sedekah, zakat, infak, hadiah, motivasi. Berbagi adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Hadiah bisa berupa barang,
atau perhatian yang membawa pada kebahagiaan dan keberkahan. Betul ya. Gimana anak-anak? Bagus? Betul. Ya, terima kasih. Demikian tadi anak-anak. Terima kasih Pak Danang ucapkan sudah kerja dengan bagus, walaupun Pak Danang amati tadi kalian mengalami sedikit kesulitan karena perlu proses. Ya, inilah inti dari tujuan kita. Jadi pinter, kalian paham pembelajaran itu butuh proses dengan sangat bagus. Jadi harapan Pak Danang kalian bisa mempelajari ya materi kita hari ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana anak-anak? Pelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anak. Tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Danang tutup, sedikit Pak Danang akan memberikan kalian motivasi. Ini ya, motivasi kita hari ini. Ini Pak Danang ambil dari sebuah kalimat dari bahasa Arab yang dulu Pak Danang pelajari waktu Pak Danang pondok. Pak Danang menemukan kalimat ini waktu di pondok ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Anak-anak ini perlu difahami ya. Dan khususnya buat Pak Danang juga. Ilmu yang tidak diamalkan seperti bagaikan atau seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari zakat, sedekah, infak, hadiah ini. Ya, biar ilmu kita lebih sempurna lagi, kita amalkan dengan semampu kita. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Jadi tujuan utama dari Pak Danang mengajar kali ini yaitu kalian bisa menerapkan materi kita hari ini, zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan semampu kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya. Sebelum selesai, sebelum Pak Danang tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua anak-anak? Alhamdulillah. Oke anak-anak, Pak Danang akan memberikan, tolong perhatikan, akan memberikan afirmasi dan juga penutup. Inti dari kita adalah zakat. Zakat hukumnya apa tadi? Wajib. Jadi zakat itu hukumnya wajib, yaitu harta yang dikeluarkan dalam waktu jumlah tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu adalah zakat. Kemudian sedekah, yaitu kita menginfakkan sesuatu, bisa berupa harta, barang, atau amal soleh kita dengan tujuan untuk mencapai ridho dari Allah. Maknanya lebih luas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Yang ketiga yaitu infak. Ini khusus harta ya, yaitu kita memberikan harta tertentu ya dengan jalan untuk mencapai ridho Allah. Ya, kalau infak itu berupa harta. Kalau sedekah itu maknanya lebih luas. Paham anak-anak? Yang terakhir hadiah. Hadiah yaitu memberikan sesuatu, bisa berupa barang, uang, ya, dengan tujuan untuk menyenangkan si pemberinya, untuk menyenangkan orang yang diberinya, atau mencapai sesuatu keberhasilan atau kesuksesan. Ya, itu adalah hadiah. Bisa difahami? Bisa. Oke anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita fokus ke tabel tadi ya. Nanti akan buat kelompok tentang tabel perbedaan dan juga persamaan antara zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Oke, sebelum Pak Danang tutup, tepuk semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.
Ya, Pak Danang akhiri. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.